Iya dok. Ya, oke, mungkin PJ sambil mempersiapkan materi, tolong di screen yang hadir saat ini dan semua peserta harap on cam terlebih dahulu ya. Jika sudah selesai di screen, silakan PJ bisa menginformasikannya. Tapi sudah dok. Ya, oke, saya lihat dulu.
Kelihatan share screen-nya? Tapi ya dok. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Ya dok. Ya, pagi ini kita akan ketemu ya terkait mata kuliah radiologi yang akan kita bahas yaitu pengenalan diagnosa ultrasonografi ya. Sebelum kita masuk, silakan siapkan kertasnya, tulis nama dan NIM ya, sama kelasnya. Ini kalau untuk 2024 berarti 3 kelas ya, atau 2 kelas. Tapi tiga Silakan kelas dok. 3 kelas ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk menuliskan nama, NIM, dan kelasnya ya. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya kita masuk ke materi. Nah, yang perlu kita pahami ya terkait ultrasonografi terlebih dahulu, eh, ini merupakan teknik diagnosa ya, pencitraan khusus untuk struktur internal dari organ-organ yang ada di dalam tubuh, di mana nanti akan ada interaksi antara gelombang yang dikeluarkan oleh ultrasonografi, itu suaranya cukup tinggi, namanya juga ultrasonografi ya, berarti itu memanfaatkan gelombang suara ultrasound. Nah, nantinya akan berinteraksi antara gelombang yang dikeluarkan ultrasonografi dengan jaringan organ ataupun juga struktur ya yang terdapat di dalam tubuh hewan. Nah, untuk frekuensi yang ada di USG sendiri itu bisa dari mulai 2 sampai 13 MHz. Nah, USG sendiri ini kalau semakin tinggi atau di atas 13 MHz ini memungkinkan detail resolusi gambar itu yang dihasilkan akan semakin baik ya. Intinya semakin besar gelombang atau frekuensi dari USG-nya itu akan semakin baik. Tapi juga ada faktor lain yang perlu diperhatikan ya dalam penggunaan frekuensi terkait organ target yang akan kita periksa. Lanjut, berikutnya adalah frekuensi sendiri mungkin untuk membandingkan seberapa besar gelombang suara yang dimanfaatkan untuk USG. Kalau untuk manusia yang kita dengar itu 20 sampai 20 ribu Hz. Sementara gelombang suara yang digunakan untuk ultrasonografi itu bisa sampai uh, 13 MHz ya, yang ini yang agak maksimalnya. Nah, untuk perbandingan 1 MHz itu sama dengan 1 juta Hz. Sementara yang kita dengar itu cuma sampai 20 ribu Hz. Jadi luar biasa ya gelombang suara saking besarnya jadi kita tidak bisa dengar di luar gelombang suara yang bisa standar manusia dengar. Nah, untuk membandingkan lagi bagaimana
untuk pendengaran ya, untuk di manusia ataupun juga hewan. Kalau di anjing ya, itu dari 67 sampai 45 ribu Hz yang bisa didengar. Begitu juga di kucing, di 45 sampai 65 MHz. Terus pada kuda juga maksimalnya sampai 35 dan hewan-hewan yang lain ya. Itu memiliki eh, gelombang atau memiliki ya, maksimal frekuensi yang bisa didengarkan dari masing-masing hewan ataupun juga manusia. Lanjut, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah terkait dengan sifat fisika ultrasound. Nah, untuk sifat fisikanya sendiri, eh, ya, oke. Intinya ini tidak dapat ditransmisikan ya di dalam ruangan hampa sehingga untuk penggunaan ultrasound sendiri biasanya nanti akan menggunakan gel ya. Maka itu disebut tidak bisa ditransmisikan dalam ruangan hampa, harus ada material yang perlu membantu untuk pengantaran gelombang suara tadi. Laju transmisi juga dalam struktur gas itu sangat rendah. Ultrasound sendiri juga memerlukan suatu medium untuk berpindah ya, untuk berpindah melalui jaringan atau mungkin dari gelombang USG-nya untuk masuk dalam organ-organ tubuh pada hewan. Yang selanjutnya adalah cairan merupakan medium terbaik untuk transmisi ultrasound. Itu yang saya sebutkan tadi, misalnya itu menggunakan gel. Ini juga USG sendiri tidak ada radiasi ya yang ionisasi ataupun juga ini juga termasuk non-invasif karena tidak ada substansi atau bahan apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh hewan. Cukup memanfaatkan gel dan kita melakukan pemeriksaan secara eksternal ya di luar. Nah, ini untuk juga pemeriksaan kalaupun minimal ada media 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 yang dibutuhkan untuk perpindahan gelombang untuk masuk di ini. Paling jelek-jeleknya itu menggunakan air tapi akan berbeda ya menggunakan gel. Yang paling baik adalah tetap gel karena ada kristal di ujung dari USG sendiri yang bisa mampu atau secara maksimal ya memvisualisasikan gelombang frekuensi yang dikeluarkan oleh USG. Selanjutnya adalah ini aplikasi penggunaan USG ya yang bisa kita manfaatkan. Ini sebagai sarana penunjang untuk diagnosa penyakit yang cepat, tepat, dan akurat ya, terutama kalau dikomunikasikan dengan penemuan-penemuan uji lain, termasuk dengan pemeriksaan fisik, terus pemeriksaan radiografi seperti X-ray ataupun juga pemeriksaan imaging yang lain sama pemeriksaan laboratorium. Ini USG juga bisa kita gunakan sebagai alat diagnosa standar yang harus dimiliki oleh klinik ataupun juga rumah sakit untuk melakukan pelayanan. Terus juga bisa kita manfaatkan untuk pencitraan ya, struktur internal dari organ-organ yang ada di dalam tubuh hewan, mulai dari jaringan-jaringan lunak, organ-organ yang dalam tubuh, otot, tendon, mata ataupun juga eh, apa penggunaan untuk melihat jaringan-jaringan yang keras ya di permukaan seperti tulang, itu yang tulang entah itu tulang yang ada di ekstremitas kranial ataupun juga ekstremitas kaudal yang ekstremitas kaudal ini bisa dimanfaatkan. Lanjut, berikutnya juga untuk pengamatan perubahan real time. Nah, ini untuk meliputi perubahan bentuk, intensitas ekogenitas, letak, struktur, jumlah ataupun juga lesi-lesi patologis yang bisa teramati pada saat kita mengaplikasikan USG sendiri untuk menunjang diagnosa yang kita lakukan. Berikutnya, ini saya tampilkan ya terkait gambar USG dan bagian-bagiannya, bagaimana interaksi USG sendiri dengan jaringan serta waktu transmisi yang diperlukannya. Ini bagian dari USG, ini ada namanya transducer. Terus transducer sendiri ini nanti yang akan mengeluarkan gelombang dan di ujung transducer itu ada kristal pada permukaan USG. Nah, ini ketika gelombang suara dikeluarkan nanti akan perlahan masuk ke dalam jaringan. Gelombang suara tersebut akan menembus, meneruskan atau dipantulkan ya
dari organula tersebut, nanti gelombang ekonya itu akan nanti tervisualisasikan ya, tervisualisasikan di layar USG. Nah, sekitar 1% waktu yang dibutuhkannya untuk mentransmisikan, namun nanti 99% itu untuk apa eh, menampilkan ekogenitas yang akan dilihat di layar USG itu sendiri. Lanjut, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah terkait karakteristik dari ultrasound sendiri. Nah, untuk frekuensi tinggi, ini ada yang frekuensi tinggi ya yang keluar dari transducer itu sendiri. Semakin tinggi frekuensi ultrasound yang dihasilkan oleh transducer itu, maka nanti akan semakin cepat pula gelombang suara itu akan diserap di dalam jaringan yang dilalui. Terus untuk penyerapannya juga ini cepat oleh jaringan, sehingga nanti ultrasound itu karakteristiknya nanti untuk yang frekuensi tinggi akan mengalami atenuasi yang tinggi juga, sehingga atenuasi ini akan menyebabkan penurunan kemampuan dalam penetrasi ultrasonografi. Artinya untuk penetrasi kemampuannya dalam menembus jaringan ataupun juga struktur organ yang ada di dalam tubuh. Ultrasound sendiri ini yang berfrekuensi tinggi nanti akan menghasilkan gambar ataupun juga resolusi yang tinggi, tapi atenuasi yang dihasilkan juga semakin tinggi sehingga daya penetrasi rendah. Nah, untuk transducer dan frekuensi tinggi ini perlu ya dipilih ketika resolusi yang baik untuk dipertimbangkan, terutama tidak diperlukan untuk penetrasi bagian yang terlalu dalam. Artinya untuk frekuensi yang tinggi, kalau bisa memanfaatkan untuk organ-organ dengan kedalaman yang lebih dangkal, tidak terlalu jauh dari permukaan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait transducer dengan frekuensi tinggi, ini dipergunakan untuk organ-organ yang superficial. Ini contoh kedalaman 3 cm, resolusinya jelas, detail. Dengan ini organ-organ yang kedalamannya lebih tinggi. Anggap ilustrasinya mungkin dari permukaan itu bisa kedalaman 3 sampai 4 cm. Ini kalau kedalaman yang sekian, maka kita butuh frekuensi yang lebih tinggi juga. Berbanding terbalik, kalau untuk organ yang lebih dalam, itu nanti frekuensinya juga perlahan, itu kita butuh yang lebih rendah. Berbeda kita melakukan pemeriksaan pada sapi sama pemeriksaan pada anjing. Sehingga nanti untuk pemeriksaan pada anjing kita akan butuh gelombang yang lebih tinggi. Namun yang perlu perhatikan adalah target organ juga akan berbeda, organ yang dekat dengan kulit sama organ yang jauh dari kulit tempat kita meletakkan transducer. Itu menentukan tingkat frekuensi yang kita gunakan. Lanjut, berikutnya adalah untuk transducer dengan frekuensi rendah. Nah, untuk transducer dengan frekuensi rendah ini gelombangnya tuh gelombang suaranya akan semakin lambat dan diserap juga oleh jaringan juga. Nah, ini penyerapannya lambat sehingga nanti atenuasi juga yang terjadi juga akan cukup rendah ya. Nah, ini akan membuat kemampuan penetrasi ultrasoundnya akan lebih baik sehingga nanti mampu mencitrakan organ-organ yang lebih dalam atau yang lebih profundal yang lebih baik. Berbeda dengan yang frekuensi tinggi. Kalau frekuensi tinggi itu dimanfaatkan pada organ-organ yang lebih superficial. Kalau yang rendah pada organ yang lebih profundal. Detail gambar juga yang dihasilkan resolusinya akan lebih rendah, tapi untuk target itu bisa lebih baik. Akan ada kombinasi yang perlu kita perhatikan pada saat penggunaan USG itu perlu melihat selain frekuensi juga kita akan fokus pada fokus juga ya, fokus pada USG sendiri. Pada saat kita mau menggunakan USG itu ada menu selain frekuensi, ada juga fokus, ada juga kedalaman.
Nah, ini saling terkait pada saat kita memilih ataupun juga menggunakannya. Lanjut, ini contoh untuk transducer dengan frekuensi rendah, ini kedalaman 13 cm. Nah, ini frekuensinya juga lebih rendah dibanding yang kedalaman 3 cm. Ini contoh gambarnya, hasilnya juga lebih baik dan lebih detail juga untuk jangkauan atau jarak kedalaman yang lebih dalam atau deepnya ya. Oke, saya kasih kesempatan untuk merangkum terlebih dahulu. Saya kasih waktu cuma 2 menit saja ya dari sekarang. Ya, waktunya sudah cukup ya. Kita masuk lagi ke materi. Lanjut, berikutnya kita lanjut ke frekuensi transducer ya dan kegunaannya untuk pemeriksaan organ. Sebagai contoh, untuk frekuensi yang kita manfaatkan pada USG dari gelombang 10 sampai 13, biasanya itu kita manfaatkan untuk pemeriksaan ginjal ataupun juga parenkim limpa pada kucing karena ini lebih permukaan ya. Pada saat kita lakukan pemeriksaan. Kalau frekuensi 7,5 sampai 10 itu kita lakukan pemeriksaan pada rongga abdomen ataupun juga jantung pada kucing serta jantung anjing juga tapi yang terakecil ya. Kalau yang terbesar itu menggunakan frekuensi yang lain. Nah, intinya target organnya adalah organ-organ superficial seperti mata, kelenjar susu, otot ataupun juga testis bahkan juga jantung. Untuk frekuensi 5 sampai 7,5 ini juga kita manfaatkan untuk di ruang abdomen ataupun juga jantung tapi pada anjing yang ukuran sedang dan kucing di rongga abdomen ya organ-organ karena cukup banyak dengan kedalaman yang bervariasi tergantung berat badan sama juga terahnya karena berbeda ya antara terah kecil, terah sedang sama terah yang besar. Yang berikutnya 2,5 sampai 5 itu bisa kita lakukan juga pemeriksaan abdomen ataupun jantung pada anjing ukuran yang besar. Ini untuk pemanfaatan frekuensi yang dikeluarkan oleh transducer itu sendiri. Berikutnya adalah pembagian zona atau juga penerimaan sonogram. Jadi ketika gelombang suara dilepaskan oleh transducer maka ada zona yang akan terlihat atau yang perlu kita perhatikan pada layar. Kalau layar yang paling mendekati transducer itu disebut zona Fresnel zone. Nah, ini merupakan zona gambaran area yang memiliki ultrasound ya dengan jaringan uh, apa dengan ultrasound itu cukup dekat dengan jaringan atau yang superficial. Nah, ini terjadi difraksi kompleks ataupun juga resolusi gambar yang dihasilkan kurang fokus. Ini di daerah Fresnel zone.
Nah, sementara yang zona atau yang kedua yaitu focal zone. Nah, ini gambar area memiliki ultrasound paling fokus dan juga di ultrasound itu perlu kita atur juga untuk tingkat fokusnya. Jadi kita letakkan pada organ sasaran atau diletakkan di tengah. Nah, ini resolusinya lebih baik dan yang paling baik untuk yang dihasilkan. Yang terakhir itu ada Fraunhofer zone. Ini gambaran area yang memiliki apa agak jauh dari transducer dan ini akan mengalami diversi ya sehingga resolusi gambarnya juga yang dihasilkan kurang baik. Maka yang akan kita organ-organ yang kita sasar untuk periksa sebaiknya itu berada di daerah focal zone. Lanjut. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi, aduh, ya, akustik window ya, akustik window atau untuk pemeriksaan USG. Nah, untuk akustik window ini merupakan bagian permukaan tubuh ataupun juga jaringan atau organ yang akan dilakukan pencitraan. Nah, jadi kita harus memilih dengan baik pemilihan akustik window-nya tergantung organ yang akan diperiksa. Kalau pada tulang ataupun juga gas, ini akan mengganggu ya kualitas gambar sehingga nanti bisa menghambat laju gelombang suara. Pemberian gel, uh, pemberian gel akustik itu dapat mengoptimalkan kontak kulit dengan transducer. Medium yang digunakan atau yang dimanfaatkan untuk maksimalkan hasil pada gambar layar USG. Dan sebaiknya rambut harus dicukur untuk meningkatkan optimalisasi hantaran gelombang suara yang dikeluarkan oleh transducer itu sama juga kontak ke kulit tidak ada hambatannya. Nah, untuk acoustic window itu artinya lokasi yang perlu kita pilih dengan organ target yang akan kita periksa, di mana seharusnya probe-nya atau transducernya kita letakkan. Nah, ini sebagai contoh, sebelum meletakkan itu kita perlu pahami dulu arah transducernya juga. Untuk arah transducer ada tiga, ada yang arah sagital, arah transversal dan arah dorsal. Nah, kalau arah sagital sendiri ini harus dengan sejajar dengan garis median tubuh. Untuk memudahkan minimal artinya sejajar dengan garis vertebralis dari tubuh hewan ya. Nah, ketika itu kita letakkan, itu kita pahami bahwa ini adalah arah sagital. Sementara untuk arah transversal itu adalah posisi yang memotong sumbu tubuh atau mungkin menyilangnya dari arah dari arah garis median tubuh atau garis vertebralis tubuh ya. Artinya kalau sejajar seperti ini posisinya, untuk posisi sejajar dengan vertebralis, kalau memotong berarti kita posisikan seperti ini. Memotong arah transversal. Kalau arah dorsal itu pengambilannya dilakukan posisi ventral recumbesi dan transducernya itu diletakkan di bagian dorsalnya. Untuk membedakan posisi-posisi dari ataupun juga arah transducer ketika kita melakukan pemeriksaan. Nah, ini contoh untuk acoustic window-nya. Untuk acoustic window, sebagai contoh, misal kita mau melakukan pemeriksaan ya terhadap hati, maka untuk lokasi ataupun akustik window-nya perlu kita perhatikan, perlu mencari dulu proses sipoidoidnya. Ketika kita sudah menemukan, maka letakkan itu di daerah kaudalnya dan tegak lurus ya posisinya dengan arah ultrasoundnya. Ini di daerah middle abdominalnya, bagian kanan ataupun kiri kedorsal di antara interkostalis. Artinya ujung dari manobrium sterni ada proses sipoid di situ nanti yang akan kita letakkannya. Nah, tergantung untuk hati sendiri kan itu ada dari posisi kiri sampai kanan, hampir seluruh bagian abdomen itu adalah bagian hati sehingga untuk melakukan pemeriksaan boleh kita fokuskan mulai dari tengah, nanti tinggal kita akan mengarahkan probe itu ataupun transducer apakah ke arah kiri ataupun kanan tergantung organ target hati mana yang akan diperiksa, apakah hati bagian sinister atau hati bagian dexter.
Begitu juga yang paling simpel dan paling sering juga itu kita lakukan di ginjal. Ini paling enak juga atau VU yang paling gampang. Nah, kalau untuk VU sendiri itu kita akan letakkan probe-nya di daerah kaudal ya, dari ventral ataupun juga lateral abdomen itu bisa kita manfaatkan. Kalau hewannya bisa baring dengan baik, kita lakukan pemeriksaan dari ventral abdomennya kita letakkan di perutnya. Atau kalau kurang nyaman, biasanya bisa kita lakukan atau kita letakkan probe-nya di daerah lateral dari abdomen itu sendiri ya, di vesika urinaria. Eh, Patokannya juga bisa kita lihat di cranial ospubis. Lebih enak lagi bisa jadi patokan kita lihat di daerah ambingnya. Biasanya di ambing pertama dari abdomen. Itu lokasi-lokasi kisaran untuk di daerah VU. Begitu juga organ-organ yang lainnya. Tuh, ketika kita melakukan pemeriksaan, kita sudah tahu di mana probe akan kita letakkan, atau kita sudah tahu akustik window-nya yang akan kita membantu kita untuk melakukan pemeriksaan secara tepat dan menginterpretasikan juga organ-organ yang sudah diperiksa ya. Lanjut berikutnya, ini bisa dibaca lebih detail untuk masing-masing organnya dan juga nanti bisa ketika melakukan praktek secara langsung untuk interpretasi USG. Berikutnya adalah prinsip interpretasi pada gambar. Nah, untuk interpretasi pada gambar ini, bagian atas ini merupakan yang paling atas ini adalah bagian transducer yang menempel pada permukaan kulit. Maka kita lihat ini ada transducer yang agak melengkung sama yang lurus. Ini juga dari hasil gambar itu bisa kita lihat tanpa kita tahu ini transducernya apa. Hasil gambarnya kita bisa memutuskan, oh ini yang lurus berarti itu asalnya dari transducer yang linear atau yang lurus untuk probe-nya. Nah, yang gambar yang di bawah ini agak melengkung yang bagian atas, ini berarti menggunakan transducer yang konveks ya. Terus untuk prinsip interpretasi dari gambar USG ini berdasarkan derajat atau intensitas atau ekogenitas yang kembali menuju transducer tadi. Gelombang suara yang sudah menyerap di organ-organ dalam tubuh, terus nanti kembali ke sonogramnya itu akan terlihat. Nah, untuk interpretasi ataupun juga ekogenitas itu ada 3 pembacaannya atau ada 3 derajat. Ada yang hiperekoik, hipoekoik, dan anekoik. Nah, untuk yang hiperekoik, contohnya ini pembahasannya terkait ekogenitas ya, yang hiperekoik. Ini menunjukkan ekogenitas yang tinggi, artinya eko yang dihasilkan itu tinggi. Kalau tinggi biasanya nanti warnanya akan putih. Contoh, ini ada beberapa organ yang ada di samping. Yang warnanya putih itu juga menunjukkan sebenarnya organ apa dan struktur apa ataupun juga unsur apa ya yang ada. Nah, biasanya yang putih yang ada dalam tubuh, yang A contohnya ini bisa kita lihat ya pada kapsul organ ginjalnya itu karena jaringan ikat keras sehingga warnanya lebih putih. Yang berikutnya adalah pada yang B ya, itu daerah yang apa yang kolon yang hiperekoik di sini warna putih isisnya itu yang feses, kalau yang anekoik yang di atasnya adalah VU ya. Lanjut pada gambar C, ini bisa kalian perhatikan tulang-tulang fetus, dan yang D itu adalah usus ya yang berisi gas yang menyerupai gelombang yang ada di bawah sini. Lemak juga itu akan menunjukkan juga warna putih ya, ekogenitasnya tinggi sehingga itu akan berwarna putih dan disebut hiperekoik. Berikutnya, interpretasi yang kedua adalah yang menunjukkan hipoekoik. Untuk hipoekoik sendiri, ini eko yang dihasilkannya sedikit, sehingga nanti warnanya akan abu-abu yang terlihat pada sonogram atau juga pada layar ya. Ini menunjukkan intermediate reflection. Nah, rata-rata semua jaringan lunak yang ada di dalam tubuh itu akan menunjukkan ekogenitas yang rendah. Nah, ini sonogram yang hipoekoik pada gambar A, ini parenkim limpa, yang atas ini adalah limpa, terus juga yang B ini adalah hati.
Untuk hati dan limpa secara sonogram yang terlihat itu agak mirip-mirip ya, seperti agak smooth dibanding dengan organ-organ yang lain, terutama juga dibandingkan dengan ginjal. Kalau ginjal dia agak lebih bervariasi dan jelas ya bentuk piramid-piramidnya yang bisa kita lihat pada ginjal. Berikutnya, interpretasi yang anekoik. Untuk anekoik sendiri, ini sonogramnya seperti ini. Nah, untuk anekoik ini tidak ada ekogenitas, yang artinya tidak ada eko yang dihasilkan sehingga terlihat warna hitam pada sonogram. Nah, ini menunjukkan gelombang suara yang ditransmisikan itu seluruhnya apa yang di daerah-daerah ditransmisikan seluruhnya ya. Artinya ini biasanya ditemukan pada organ-organ, sorry bukan organ, tapi pada cairan-cairan yang ada di dalam tubuh. Entah itu darah, urin, ataupun juga cairan-cairan lainnya. Mungkin yang terkait cairan-cairan seperti FIP, itu ada penimbunan cairan karena asites atau juga edema, itu juga termasuk cairan yang abnormalitas yang ada dalam tubuh. Tentunya ekogenitas tidak ada ekogenitas sehingga nanti akan tampak warna hitam. Contoh yang pada gambar A ini vesika urinaria, terus yang pada gambar B ini adalah kantung empedu. Ini kantung empedu kalau ada vesika velea atau kantung empedu seperti ini, tanpa kita tahu ini tanpa melihat dilakukan di pemeriksaan di daerah hati yang mana, tapi sudah mengindikasikan kalau sudah ketemu kantung empedu berarti itu adalah hati bagian Dexter. Lanjut, oke silakan di waktu merangkum, saya kasih waktu juga 2 menit ya dari sekarang. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk waktu merangkumnya. Kita lanjut lagi materi berikutnya. Ya, berikutnya adalah terkait time gain compensation ini merupakan pengaturan juga ya pada alat USG. Ini yang memungkinkan echo yang ditampilkan itu mempunyai derajat atau brightness-nya lebih baik lagi atau sama
walaupun dengan jarak atau kedalaman yang berbeda ya, karena frekuensi yang dikeluarkan oleh transducer itu akan memiliki variasi pada organ ketika dilepaskan, eh, apalagi gelombang tersebut apakah diteruskan atau diserap atau dipantulkan ya. Nah, pengaturan yang dilakukan adalah jaringan-jaringan superficial atau juga yang dekat dengan transducer itu ini akan memiliki direduksi ya, atau reduksi intensitasnya sehingga nanti eh, jaringan-jaringan yang lebih jauh itu akan ditambah intensitasnya. Maka DGC-nya ini perlu kita atur. Tampilan di sonogram pada semua bagian, mulai dari yang dekat sampai yang jauh, itu harapannya dapat diinterpretasikan dengan jauh. Nah, untuk pengaturan TGC sendiri, kalau yang dekat dengan dekat dengan transducer ataupun juga di daerah sonogramnya yang paling dekat dengan transducer itu, TGC-nya harus kita apa yang tinggi ya untuk pengaturannya. Nanti mungkin saya tunjukkan setelah ini untuk gambarnya. Sementara yang agak jauh itu yang terlalu tinggi untuk TGC-nya, dan pengaturan untuk TGC yang tepat di semua bagian itu harus diratakan antara gelombang suara sama pengaturan TGC yang pada pengaturan TGC yang dekat ya ataupun yang jauh dari transducer sendiri. Nah, ini sebagai contoh ketika ini TGC ya. Ini TGC-nya kita lihat kalau di daerah TGC ini yang tombol-tombol ini ya, karena frekuensinya masih tinggi, harapannya adalah itu frekuensinya kita arahkan dengan TGC yang lebih lebih tinggi. Yang paling tepat adalah dari tiga ini untuk tidak memblurkan interpretasi dari USG adalah gambar yang paling ujung yang miring yang diagonal ini ya. Yang garis lurus sekarang ini harus diimbangkan dengan frekuensi transducer atau gelombang suara yang dikeluarkan. Jadi semakin tinggi harus bertemu juga dengan TGC yang rendah sehingga hasilnya yang bisa kita lihat atau interpretasinya di USG itu tepat sesuai dengan kondisi organ yang sebenarnya. Lanjut, berikutnya adalah ya, ini untuk transducer atau opsi ya. Transducer apa saja yang ada. Yang pertama yang curve atau juga yang convex, ini agak cembung seperti ini. Ini tentunya akan berbeda dengan yang linear seperti ini. Untuk linear garis lurus seperti ini sehingga nanti daya jangkauannya hanya akan fokus pada probe yang benar-benar yang ada di depan probe itu sendiri, berbeda dengan yang convex ataupun juga yang curve. Kalau yang curve ini daya pandangnya lebih luas. Nah, kalau yang ini adalah yang PES array. Untuk PES array ini biasanya dimanfaatkan untuk pemeriksaan jantung. Karena lokasi targetnya adalah di daerah-daerah interkostalis, daerah-daerah interkostalis. Lanjut, organ sama tapi dengan berbeda transducer ya. Bisa dilihat pada gambar yang kurvnya atau yang menggunakan probe yang convex ataupun yang curve. Ini ada lengkungan. Berbeda kita lihat tampilannya dengan menggunakan transducer yang linear. Jadi lihat pada gambar bagian atas ada yang lurus dan ada yang melengkung. Organ yang sama tapi berbeda probe. Nah, kalau biasanya yang linear itu kualitas gambarnya akan lebih baik, tapi kekurangannya adalah daya jangkauannya tidak luas ya. Berbeda dengan yang curve itu lebih luas daya jangkauan untuk memvisualisasikan organ yang ada di dalam tubuh. Lanjut, berikutnya adalah Doppler ultrasound. Untuk Doppler ultrasound ini terdapat perubahan kekuatan frekuensi ya yang dikeluarkan oleh transducer ataupun juga pulsnya dengan kekuatan frekuensi echo yang diterima kembali ya oleh transducer itu sendiri sebagai akibat adanya pergerakan. Jadi dari pergerakan organ ataupun benda yang dia mati ya. Nah, pertama ini ditemukan oleh Christian Andreas Doppler, makanya dia disebut dengan Doppler ultrasound. Nah, ini untuk melihat perubahan dinamika ya Doppler shift berdasarkan pergerakan dari organ ataupun benda yang dia mati. Nah, struktur organ tubuh
hewan yang bergerak itu diantaranya adalah aliran darah yang ada di dalam pembuluh darah ataupun juga mungkin aliran darah yang ada di katup. Sehingga nanti Doppler itu akan menginterpretasikan gerakan-gerakan tersebut di layar sonogram berdasarkan perubahan warna. Ada warna biru, merah ataupun juga orange. Nah, ini banyak digunakan untuk mendeteksi kelainan-kelainan ya, terutama yang berkaitan dengan jantung ataupun juga gangguan sirkulasi sama vaskularisasi. Artinya terkait dengan kardiovaskular ataupun juga sirkulasi darah. Nah, ini sebagai contoh yang A ini adalah sonogram dari aliran darah ya ataupun juga yang aorta. Terus sementara yang B itu ada continuous wave Dopplernya di aliran darah pada katup mitral. Di katup mitralnya, sementara yang C ini kita lihat Doppler flow-nya di pembuluh darah pada ginjal atau pada interlobularisnya ya. Kita lihat ada warna merah dan biru. Dan yang bagian D adalah pembuluh darah interlobular di daerah korteksnya ya. Untuk pada gambar D ini bisa lihat untuk pergerakan gambarnya. Ini kalau perubahan-perubahan warna ini berdasarkan pergerakan atau aliran pembuluh darah yang ada di dalam tubuh hewan. Lanjut, perlu kita ketahui juga ada pertimbangan lain atau hal yang perlu kita ketahui pada saat melakukan pemeriksaan USG. Ini ada istilah artefak. Nah, untuk artefak sendiri ini mungkin muncul akibat interaksi ya antara gelombang ultrasound dengan struktur tertentu atau struktur organ yang ada di dalam tubuh. Beberapa contoh ini kita bisa lihat ada acoustic shadowing, terus juga ada acoustic distal enhancement, ada reverberation sama mirror image. Yang paling sering juga ini tentunya akan bisa kita temukan pada saat melakukan USG. Nah, agak lebih detail saya jelaskan terkait acoustic shadowing ya. Ini contoh untuk acoustic shadowing sendiri. Tulang ataupun udara ya. Udara ini biasanya nanti akan bersifat menghambat laju ultrasonografi. Itu yang komponen-komponen yang strukturnya keras atau komponen yang bisa memantulkan gelombang suara sehingga nanti bisa mengakibatkan timbulnya garis ekogenitas yang kuat pada permukaan struktur organ. Hal ini membuat jaringan ataupun juga organ yang terletak di bagian bawah garis ekogenitas itu tidak dapat terdeteksi, artinya terhalangi ya. Nah, acoustic shadowing sendiri ini dapat dibentuk oleh tulang, gas, ataupun juga batu. Ini unsur yang bisa memunculkan acoustic shadowing. Artefak yang dapat digunakan itu untuk mendeteksi adanya batu pada ginjal ataupun juga di vesika urinaria. Nanti tertimbunnya udara itu juga bisa di dalam saluran pencernaan. Ini contoh acoustic shadowing. Ini ada batu. Nah, seharusnya gambar yang normal seperti di sekitarnya ada hipo sampai hiper ya ekogenitasnya. Nah, karena ada batu ini sehingga itu menghambat laju ultrasonografinya yang ada di bawah batu ini sehingga tampil seperti ini atau berbayang warna hitamnya. Sama kayak kita kalau berdiri di matahari itu bayangannya akan terbentuk hitam, begitu juga pada batu. Lanjut, berikutnya adalah contoh artefak yang mungkin muncul mirror image ini mirip dengan kejadian juga ya reverberation ini sebenarnya berulang ya atau menggambar, namanya juga mirror berarti menunjukkan gambar yang sama dengan yang kita periksa. Nah, ini terjadi pada derajat refleksi yang interface yang tinggi. Ini terjadi pada jaringan lunak dengan udara ataupun juga cairan dengan udara ya. Jadi ada unsur udara di sananya. Misalnya pencitraan hati itu hipoekoik yang menempel dengan diafragma. Diafragma mengandung kolagen ataupun juga yang hiperekoik. Ini contoh sonogramnya mirror image ya seperti ini. Jadi dia pantulkan kembali gambar hati yang sama persis ya seperti gambar contoh ini. Ilustrasi juga pada gambar B ini bisa dilihat untuk gambar ilustrasinya. Tampakan yang jelasnya adalah pada gambar A.
Ya, mungkin itu materi kita terkait ini ya, dasar-dasar pengenalan terkait USG, mulai dari eh, mulai dari transdusernya, uh, pertimbangan derajat dari ekogenitasnya, cara interpretasi sehingga nanti bisa memudahkan kita untuk menginterpretasikan berbagai sistem organ yang ada di dalam tubuh. Oke, sebagai penutup kita pada sesi ini, saya ada tugas. Kalau tugasnya ini cukup kalian nanti mencari case report. Nanti case report tersebut kalian tampilkan pakai PPT saja 5 case dengan organ yang berbeda. Terserah kalian mau pakai organ apa saja yang jelas berbeda. Tinggal tampilkan gambar USG-nya, terus nanti tolong diberi panah dan dijelaskan perubahan apa yang terjadi pada gambar tersebut, beri keterangan alasan perubahannya kenapa terjadi, sama keterangan-keterangan lain yang mendukung case report yang Anda pilih. Jadi cukup tampilkan mau 5 slide saja cukup, yang penting sudah mencakup ya. Ada anak panah yang jelas, menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada gambar USG-nya. Terus mungkin juga memberikan narasi terkait penyakitnya atau apa untuk mendukung validitas dari gambar USG yang Anda berikan, bukan hanya berdasarkan eh, cara interpretasi dari case reportnya, tapi juga Anda mampu memahami dan menginterpretasikan dengan baik dalam slide yang Anda sajikan. Ada pertanyaan mungkin terkait tugas ataupun juga terkait materi yang sudah saya berikan hari ini? Silakan ditanyakan. Boleh di screen juga untuk tugasnya ya. Tapi dok, saya izin perkenalan diri, kenalkan nama saya Elsa Panggalo dok dengan akhiran NIM 12. Saya izin bertanya dok untuk tugasnya, untuk sumbernya dok, apakah boleh menggunakan 10 tahun terakhir dan apakah sumbernya itu bisa internasional atau bisa Indonesia dok? Tapi dok. Boleh Indonesia, boleh Inggris. Untuk literatur 10 tahun terakhir silakan Anda gunakan. Tolong dicantumkan juga di slide yang Anda ini ya. Kalian pakai case report yang mana, langsung pada slide-nya. Karena kan itu ada 5 organ yang berbeda ya. Boleh hati, usus, lambung, ginjal, limpa. Silakan itu masing-masing pribadi ya. Ini berbeda-beda. Mau 5 PPT asal sudah mencakup bahwa interpretasi tersebut sudah komplit Anda sajikan dalam satu slide. Yang penting ada 5 gambar, penjelasannya sesuai kreasinya masing-masing ya. Ada yang mau diperjelas? Sudah cukup jelas? Untuk Tapi dok, tugasnya silakan nanti dikumpulkan hari Senin ya, paling maksimal jam 12.00. Nanti saya kirim link ke PJ-nya ya. Kalau tidak ada pertanyaan terkait materi, harapan saya banyak pencerahan hari ini. Tolong untuk yang dirangkum tadi, silakan disertakan ya, di-upload di link yang saya akan share saat ini. Dan nanti untuk PPT-nya juga silakan di-upload juga dalam folder ya, masing-masing mahasiswa berdasarkan juga kelasnya ya. Mungkin cukup sekian. Segera saya send linknya ke PJ untuk bisa mengupload rangkumannya, dan di hari Senin silakan Anda upload kembali dalam folder yang sama sesuai kelasnya masing-masing. Dan saya ingatkan, foldernya tolong dituliskan nomornya sesuai urutan absen yang ada di sekolah. Oke, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Saya tutup sesi kita dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam dok. Tapi terima kasih dok. Saya ini terkait materi kita untuk radiologi cukup. Terus juga tolong dikerjakan dengan baik tugasnya, itu sebagai penilaian dari saya ya. Tidak ada sesi ujian. Untuk case-nya itu ada 5 organ. Kalau kalian mau lebih dari itu silakan ya. Itu ada nilai plus lagi dari saya. Mungkin cukup dari saya tutup sesi kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya izin live untuk sesi kita pada pagi hari ini. Waalaikumsalam.